Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi kesempatan ini sahabat-sahabat petani, kita lagi berada di kebun kelapa sawit yang mana prioritasnya adalah bibit unggul yaitu PPKS 239. Yang mana ini contoh buahnya, guys. Nah, udah umur 4 tahun lebih. Nah, ini kalau masalahnya ini tenera, guys. Kulitnya tebal. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita di kesempatan ini banyak yang bertanya juga masalah pemupukan yang dilakukan ya oleh adik petani. Itu pemupukan yang kita lakukan itu adalah pupuk NPK 1616 yaitu Mutiara, baik itu Lowing, DGW, Belarusia atau Yaramilah. Itulah pupuk yang kita gunakan selama ini. Jadi untuk 2025 ini kalau untuk takaran pemupukan yang dilakukan oleh adik petani yaitu berkisar pupuk MPK-nya itu per tahunnya itu 2 kilo per batang ya. Per tahun 2 kilo per batang. Sedangkan pupuk magnesiumnya itu kita menggunakan pupuk Kesrit ya. Tapi kemarin karena Kesrit tidak ada ya Dolomit ya. Maka Dolomit kita kasih kemarin itu 3 kilo per batang. Cukup sekali dalam setahun ya kita lakukan. Jadi untuk pupuk selanjutnya itu pupuk CU. Yaitu yang selanjutnya itu pupuk borons ya. Jadi untuk CU itu per batang 500 gram atau setengah kilo per pokok. Sedangkan CU itu 500 gram atau setengah kilo per pokok. Karena pupuk tersebut untuk sekali setahun diaplikasikan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itu yang adik petani gunakan. Kalau pupuk pokoknya seperti NPK itu kan rutin. Rutinnya maksudnya di situ adalah rutin dalam setiap 3 bulan kan. Sedangkan untuk magnesium itu cuma sekali setahun saja kita gunakan. Jadi menurut adik petani itu adalah pupuk pokok itu adalah yaitu NPK-nya. Karena rutin setiap sekali 3 bulan dikasih. Jadi adik petani itu pemupukannya yaitu setahun itu 4 kali pemupukan yang dilakukan oleh adik petani. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itulah pupuknya. Jadi untuk perawatan juga itu harus kita perhatikan juga. Dan untuk pemupukan itu harus kita perhatikan juga. Pupuk itu tidak perlu banyak ya. Yang jelas kita tuh rutin dan teratur dalam melakukan pemupukan. Jadi ada juga yang bertanya, jadi di musim kemarau gimana cara untuk melakukan pemupukannya Pak Adi? Kalau untuk di musim kemarau, itu kita kan piringannya udah dibersihkan. Jadi kita untuk pemupukannya itu adalah pinggir-pinggir piringannya. Pinggir maksudnya yaitu yang ada di pinggir-pinggir kali itu kan ada yang rumput tumbuh segala macam itu kan masih tanahnya lembab sejuk. Di pinggir itu kita lakukan pemupukan. Tetap kita lakukan juga pemupukan udah jadwalnya. Ya seperti itulah. Ini contoh ini. Ini lahannya basah nih guys. Mana yang ada rumput itu basah ya. Mana yang tidak ada rumput itu kering. Nah, jadi itulah fungsi dari segala rumput itu adalah untuk melembabkan tanah, menyejukkan tanah. Jadi, makanya itu tadi jangan dilakukan penyemprotan total dalam perkebunan kelapa sawit kita. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, seperti itulah cara adik petani melakukan perawatan. Banyak di antara sahabat-sahabat petani itu tidak percaya bahwa pemupukan adik petani itu per tahun itu 2 kilo MPK per pokok per batang. Tidak masuk magnesium. Ya, magnesium itu sekali setahun, sedangkan itu boron sekali setahun, CU sekali setahun. Jadi itulah pupuk yang adik petani gunakan. Nah, adik petani tidak menggunakan seperti fosfat, tidak pernah adik petani gunakan, seperti urea tidak pernah adik petani gunakan, kecuali KCL. KCL itu ada juga adik petani gunakan di 2025 ini, yaitu KCL itu setengah kilo cuman digunakan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, dalam proses pemupukan itu kita harus memperhatikan kadar tanah kita. Kalau tanah kita tandus atau gersang itu sulit untuk penyerapan pupuknya. Makanya banyak di antara sahabat-sahabat kita kan
pemupukannya itu ada yang 12 kilo ya kan, ada yang 6 kilo, ada 9 kilo, ada 12 kilo ya kan. Tapi hasil sawitnya seperti ini. Nah, sama dengan pupuk yang 2 kilo ya kan, sama saja. Jadi yang untung tuh pupuk yang 2 kilo atau yang 12 kilo. Pertanyaannya seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itulah kita sebagai petani itu harus cerdas dalam untuk meningkatkan hasil produksi kita. Kita boleh mencoba segala hal, baik itu mencoba dari yang sulit, mencoba yang lebih mudah, karena kita ada juga gagalnya, kita gagal itu bangkit lagi. Jadi itu kita harus mencoba semuanya. Tanpa dicoba itu tidak akan jadi. Gitu guys. Jadi dalam pemupukan itu adik-adik petani coba, ya berhasil. Itulah pengalaman adik petani selama ini untuk melakukan pemupukan tersebut. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita berikan edukasi tentang pemupukan kelapa sawit ini ya bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya, baik itu yang berada dimanapun. Oke, cukup sekian. Salam planter Indonesia, salam buat petani pemula.